tahun 2026 masih penuh misteri, tapi banyak gambaran tidak menyenangkan yang disampaikan dua ahli tarot. Gambaran pertama adalah gambaran gunung meletus yang datang berkali-kali. Sementara itu, banjir bandang dan tanah longsor juga masih akan terus terjadi setidaknya hingga pertengahan tahun nanti. Kondisi perut bumi juga terus bergejolak sehingga mengirimkan banyak gempa yang semakin berbahaya. Situasi semakin memprihatinkan karena akan ada krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat. Lantas, bagaimana dengan dunia transportasi? Benarkah masih akan banyak terjadi kecelakaan? Lalu seperti apa gambaran perpolitikan nasional setelah Lebaran nanti? Mungkinkah akan semakin memanas? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Jangan gegabah, bencana masih akan terus terjadi. Bahkan sepanjang tahun 2026 ini, tidak boleh ada yang lengkah karena semua harus selalu waspada. Termasuk di pertengahan bulan Maret ini. Ahli tarot Madam Tiara membaca ada pertanda tidak baik setelah melewati pertengahan bulan 3. Karena semesta masih dikelilingi oleh elemen air, api, dan tanah. Situasi itu bisa dimaknai sebagai sinyal bahaya besar mengancam peradaban. Malapetaka yang dikirimkan air adalah banjir dan longsor yang mematikan. Kemudian bahaya yang dibawa api adalah sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Sementara itu, elemen tanah bisa membuat semua yang ada di dasar perut bumi bergejolak. Termasuk gempa berkekuatan besar yang bisa menggerakkan air laut untuk meluap dengan kekuatan tsunami maha dahsyat. 2026, bencana alam atau natural disaster itu paling seputar air. Elemen air, api, dan tanah. Elemen air itu mencakup banjir, tsunami. Kalau di awal tahun ini masih sama ya, rangkaian hujan, air laut karena banyaknya purnama tiba-tiba, pergerakan bulan gitu, jadi air laut pasang. Itu kan sudah dari November ya, November tahun kemarin sampai prediksi bulan sampai April tahun ini itu air pasang laut sama hujan, volume hujan. Banjir dan longsor akan menimpa beberapa daerah yang memiliki kontur tanah berbukit, kemudian sebagian lagi adalah wilayah yang dekat dengan belantara yang mengalami kerusakan parah. Sebagian besar Pulau Jawa akan dihantam banjir besar. Kemudian diikuti dengan tsunami yang menakutkan. Pesisir selatan adalah pusat bencana tsunami yang sulit dihindari. Selain Pulau Jawa, beberapa daerah yang harus waspada adalah Sumatera dan Sulawesi. Utamanya Pulau Jawa yang paling banyak banjir, terendam air. Jawa, Sumatera ya masih kayak tahun kemarin. Aceh tuh ya sayangnya. Aceh, Padang akan kena semua. Terus juga Sulawesi ada di bagian Makassar atau Poso. Itu banjir. Terus juga Pulau Jawa ada ya, utamanya DKI Jakarta, Bandung, Bogor, Bali ya. Sorry itu lengkap. Terus Jawa Timur ada, Jawa Barat juga ya, Bandung tadi ya, Bogor. Dan mungkin beberapa titik termasuk Sukabumi ya, Sukabumi, Sumedang, longsor sih. Sumedang longsor. Subang, hati-hati ya Subang ya. Kalau untuk tsunami potensinya lagi-lagi di itu ya, Sumatera ujung atas Aceh itu masih potensi tsunami tahun ini. Aceh, Lampung, Sumatera bagian bawah yang dia berpapasan dengan Selat Sunda ya, dengan Jawa bagian barat, Banten tuh Pandeglang, itu hati-hati tsunami masih mungkin. Pantai Tanjung Lesung itu masih, Anyer, Carita, jalur pantai selatan itu masih ada potensi tsunami lagi tahun ini. Yang Bunda lihat kalau buat tsunami ya, daerah pantai selatan itu di bulan ya, sesuai
prediksi bulan Agustus, pertengahan tahun Agustus. Dari Juni sampai Agustus itu ada tsunami potensi tahun 2026 ini. Hati-hati ya, tsunami lumayan menggoncang, dan awal dari tsunami ini kali ini disebabkan oleh gempa. Gempa karena ada, bukan gunung ya, tapi ada gerakan lempengan tektonik, lempengan itu tuh, kulit bumi. Ada pergeseran itu yang menyebabkan ada gemercik jadi tsunami. Mungkin bisa 5-8 meter. Tidak hanya potensi bencana besar yang memberi ancaman mematikan. Di tahun ini juga banyak terjadi peristiwa maut di dunia transportasi. Kartu tarot yang dibaca Madam Tiara memberi pertanda bahwa salah satu kecelakaan terparah akan menimpa kapal laut. Tapi yang akan menyita perhatian publik adalah kecelakaan pesawat yang merenggut banyak korban jiwa. Lebih dramatis lagi, kecelakaan ini tidak hanya sekali melainkan bisa sampai 8 kali sepanjang tahun 2026 ini. Laut ya. Elemen air lagi-lagi kan tahun 2020. Air dan api juga tanah tadi. Kalau air kecelakaan di laut ya ada, mungkin bisa 4-5 kali kecelakaan sepanjang 2026 sampai 7 kali ya. Transportasi laut, entah kapal besar, kapal penumpang, atau kapal nelayan gitu. Kalau pesawat ya, transportasi udara ada mungkin 7 kali. Ada 7 kali, 7-8 kali kecelakaan, ada yang tabrakan, mungkin menabrak menara, menabrak gunung, ataupun ada technical error ya, atau human error, 7-8 kali. Bahaya yang juga tidak bisa dianggap ringan adalah dari sektor ekonomi. Tahun ini, tanda-tanda krisis ekonomi semakin besar. Ketegangan hingga perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah menjadi gambaran kuat terjadinya resesi dunia yang berdampak hingga ke Indonesia. Madam Tiara juga meramalkan, setelah selesai merayakan Idul Fitri, akan banyak ketegangan yang terjadi, termasuk meningkatnya suhu politik nasional. Jadi memang, semua harus hati-hati dalam bersikap dan bertindak agar tidak terjebak dalam kesulitan hidup yang lebih besar akibat anjloknya perekonomian Indonesia. Perekonomian masih ada dualisme ya, situasi kondisinya. Masih ada win atau lose. Jadi di sini bisa untung bisa rugi, masih 50-50 chances ya. Masih peluangnya bisa beneficial, bisa juga loss ya. Banyak kekalahan untuk ekonomi, masih turbulence ya, masih fluktuatif, up and down banget, masih naik turun. Akan lebih banyak memberi sih, banyak mengeluarkan, lebih banyak expenses ketimbang income. Hati-hati ya semua, karena ya perekonomian masih belum begitu merdeka ya, karena pengaruh alam, cuaca alam maupun cuaca politik. Kepada siapa saja Madam Tiara berpedan untuk tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Jalani hidup dengan tenang, karena dengan ketenangan semua kesulitan bisa dicarikan jalan keluarnya. Menjalani tahun 2026 yang berat, juga dibutuhkan suasana hati yang tentram, sehingga mampu berpikir jernih dalam menghadapi setiap problematika hidup. Tidak perlu panik, karena semua kesulitan bisa diatasi dengan baik jika kita semua bersikap tenang. Setelah itu, atur pola hidup dengan baik. Jauhi sifat konsumtif dan boros agar tidak kehabisan energi dan logistik selama menjalani krisis. Satu, sikapnya yang diperlukan adalah sikap tenang. Dengan sikap tenang, segala musim itu kita bisa lewati dengan sukses. Jadi nggak perlu panikan, nggak perlu istilah orang Jawa ojo gumonan. Jangan terlalu panik, jangan baper, bawa perasaan, jangan juga kasrak kusruk ya, kasrak kusruk gitu, panikan lah, nggak usah panik, nggak usah bingung, tetap dibawa tenang. Tapi benarkah dalam waktu dekat bakal ada fenomena gunung meletus yang datang bersamaan?
Bencana-bencana besar juga diprediksi oleh Koh Albert, seorang ahli tarot yang banyak melihat gambaran mengerikan sepanjang tahun ini. Bahaya yang masih menjadi ancaman serius adalah banjir bandang. Kartu tarot Koh Albert memberi sinyal, Sumatera akan kembali menjadi epicentrum banjir bandang dan tanah longsor. Kondisinya akan sama persis seperti yang terjadi akhir tahun lalu dengan banyak korban jiwa. Masalah di sini ada kartu Six of Swords sama kartu The Birds ya. Aku lihat di sini bakal ada bencana lagi sih, tapi aku lihatnya lebih ke erupsi ya, gunung meletus sama ke banjir sih. Jadi kayak banjir bandang, tapi ini juga karena ulahnya manusia sih. Jadi kayak misalnya buang sampah sembarangan, penebangan yang terlalu besar-besaran, jadi timbul banjir itu. Ya, teman-teman di sini ada kartu The Dead ya. Jadi aku lihat di sini memang cukup parah juga sih gitu skalanya, Mas. Aku lihat banyak korban jiwa kayak kasus di Sumatera kemarin. Oke, aku lihat di sini ada kartu King of Cups ya. Jadi aku lihat untuk pemulihannya sendiri tuh kayak pemerintah kita udah sigap gitu, udah siap. Jadi nggak separah lama sampai berbulan-bulan sih. Jadi kayak cukup beberapa minggu udah beres. Peristiwa menakutkan juga akan terjadi saat ada erupsi gunung berapi. Ini tidak main-main karena erupsinya sangat masif. Bahkan bakal ada fenomena letusan bersama sejumlah gunung berapi aktif. Letusan gunung ini juga menjadi hulu picu bagi terjadinya gejolak di perut bumi, sehingga terjadi banyak gempa bumi. Jadi hati-hati, kemungkinan terjadi gempa megatrust juga sangat besar. Teman-teman Mas, aku lihat di sini ada kartu desannya. Jadi aku lihat di sini lebih ke ada gempa bumi, tapi aku lihat nggak sebesar skala megatrust sih. Jadi mungkin efek dampaknya itu dari Gunung Merapi yang meletus kan timbul gempa tuh kurang lebih sih sekitar 5 sampai 6 skala Richter. Nggak yang sampai 8, 9 sampai bangunan yang kita lihat rubuh atau hancur di mana-mana seperti itu. Semua ancaman yang ada di hari-hari mendatang akan semakin buruk dengan situasi perekonomian yang melemah secara dramatis. Tapi tidak perlu takut, karena itu hanya dampak sementara dari ketegangan yang terjadi di pergaulan global akibat perang di kawasan Teluk. Setelah itu, perekonomian Indonesia akan kembali bangkit, bahkan menemukan titik paling menyejahterakan rakyat. Setidaknya, kondisi ekonomi nasional jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Aku lihat di sini ada kartu Knight of Pentacles sama kartu The Root ya. Aku lihat di sini untuk ekonomi sendiri ya di tahun 2026 itu ada kenaikan sih, yang tadinya misalnya kita 4,5%, mungkin nambah 1% jadi 5,5% seperti itu. Ada kenaikan 1%. Oke, berarti ekonomi kita akan naik ya kok? Betul, dari sini ekonomi kita akan ada kenaikan. Bencana alam memang masih menjadi momok menakutkan. Belum lagi ancaman krisis ekonomi yang terasa semakin nyata. Lalu apa yang bisa dijadikan pedoman untuk selamat? Cara hidup seperti apa yang mampu menyelamatkan kita semua dari segala malapetaka? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Memang tidak perlu takut, hanya harus berhati-hati dalam melangkah serta mengambil keputusan penting. Karena kondisi dunia sedang tidak baik. Selebihnya, jalani hidup dengan tenang dan terus berdoa. Sebagai ahli tarot, Koh Albert mendapatkan gambaran yang tidak terlalu menyengsarakan sepanjang tahun ini, walaupun cobaan hidup tetap tidak bisa dihindari. Percayalah, di tengah kekacauan hidup akan banyak pencapaian baru di tahun 2026. Kebahagiaan juga akan terus dilipat gandakan, terutama untuk mereka yang pandai bersyukur serta hidup di atas doa-doa terbaik. Teman-teman masa sebenarnya ada kartu The Hierophant ya. Jadi ya mungkin beberapa pesan sudah sampai ya ke teman-teman, kayak dari BMKG atau dari BNPB, kayak kita harus standby satu koper atau satu ransel yang kalau kasus darurat seperti itu. Sama ya lebih ke taat dan takwa sih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang misalnya tadi menjauhi itu kan sekarang jadi lebih rajin dan lebih beribadah seperti itu.
Oke, teman-teman waswas, ini ada kartu adjustment ya. Jadi aku lihat kalau hal buruk yang harus dihindari kayak misalnya ya kurang-kurangin lah kayak misalnya kita sering ini kan manfaatin orang, nusuk orang dari belakang, memanfaatkan alam, mungkin nggak sesuai tempatnya, nggak sesuai waktunya seperti itu sih. Jadi kita harus lebih bijak lagi sih untuk menghindari bencana ini. Oke teman-teman, di sini ada kartu The Mouse ya. Jadi kayak aku lihat untuk bisa survive ya mungkin kita nggak boleh terlalu banyak pikiran juga kan, jaga mental health. Tidak perlu takut, tahun 2026 memang akan terasa berat untuk dijalani, tapi tetap penuh dengan pengharapan. Kita hanya perlu tenang dalam melangkah, serta tak pernah putus dalam berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Semogalah tahun ini kita diberi keselamatan dan kebahagiaan meski harus menjalani hari-hari yang tidak mudah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was